Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas mengenai iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai dengan pengertian iman kepada Rasul-Rasul Allah. Iman kepada Rasul berarti meyakini bahwa Rasul itu benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya ke jalan yang benar agar selamat di dunia dan di akhirat. Mengimani Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan kewajiban hakiki bagi seorang muslim karena merupakan bagian dari rukun iman yang tidak dapat ditinggalkan. Sebagai perwujudan iman tersebut, kita wajib menerima ajaran yang dibawa Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah beriman kepada Rasul Allah terdapat dalam surah An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Selanjutnya, perbedaan Nabi dan Rasul. Rasul adalah orang yang diberi wahyu dengan syariat yang baru. Rasul senantiasa memiliki kitab atau lembaran-lembaran suhuf yang memuat syariat baru atau sebagian dari syariat Rasul sebelumnya. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus Allah menjalankan dan mengokohkan syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Nabi juga belum tentu memiliki kitab atau lembaran-lembaran suhuf. Selanjutnya, sifat-sifat wajib yang dimiliki oleh Rasul. Sifat wajib artinya sifat yang pasti ada pada Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat-sifat ini. Sifat ini ada 4, yaitu: pertama adalah as-siddiq, yaitu Rasul selalu benar. Yang kedua adalah al-mu'amanah, yaitu Rasul selalu dapat dipercaya. Yang ketiga at-tabligh, yaitu Rasul selalu menyampaikan wahyu. Yang keempat al-fatanah, yaitu Rasul memiliki kecerdasan yang tinggi. Selanjutnya, sifat mustahil. Sifat mustahil adalah sifat yang tidak mungkin ada pada Rasul. Sifat mustahil ini lawan dari sifat wajib, yaitu seperti 1. Al-kisif, yaitu mustahil Rasulullah itu bohong atau berdusta. Yang kedua, al-khianah. Al-khianah artinya mustahil Rasulullah itu khianat. Yang ketiga, al-kitmah. Al-kitman yaitu mustahil Rasulullah menyembunyikan kebenaran. Yang keempat, al-baladah. Al-baladah yaitu mustahil Rasulullah itu bohong. Selanjutnya, sifat jaiz. Jaiz artinya boleh. Sifat jaiz bagi Rasulullah adalah sifat kemanusiaan, yaitu al-ardul basyariyah. Artinya, Rasul memiliki sifat-sifat sebagaimana manusia biasa seperti rasa lapar, haus, sakit, tidur, sedih, senang, berkeluarga, dan lain sebagainya. Bahkan seorang Rasul tetap meninggal sebagaimana makhluk lainnya. Di samping Rasulullah memiliki sifat wajib dan juga lawannya, yaitu sifat mustahil, Rasulullah juga memiliki sifat jaiz. Tentu saja sifat jaiz ini, Rasulullah dengan sifat jaiznya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat berbeda. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan seperti apa yang kamu makan, dan dia minum seperti apa yang kamu minum. Surah Al-Mu'minun ayat 33. Selanjutnya, sifat-sifat yang tidak terdapat pada selain Rasul, yaitu: pertama, ismatur Rasul adalah orang yang mashum, terlindungi dari dosa dan salah dalam kemampuan pemahaman agama, ketaatan, dan menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga selalu siaga dalam menghadapi tantangan dan tugas apapun. Yang kedua, iltisamur Rasul adalah orang yang selalu komitmen dengan apapun yang mereka ajarkan. Mereka bekerja dalam berdakwah sesuai dengan arahan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus berhadapan dengan tantangan-tantangan yang berat, baik dari dalam diri pribadinya maupun dari para musuhnya. Rasulullah tidak pernah sejengkal pun menghindari atau mundur dari perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, hikmah dari beriman kepada Nabi dan Rasul. Yang pertama, makin sempurna iman seseorang. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga,
kisah-kisah Nabi dan Rasul dapat menjadi teladan untuk menjalani kehidupan. Yang keempat, mengetahui kisah dari banyaknya kaum terdahulu dan belajar dari kisah tersebut. Selanjutnya, pentingnya orang Islam beriman kepada Rasul. Yang pertama, makin sempurna imannya. Yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh dalam hidupnya. Yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya sebagaimana firman-Nya Allah dalam Kalamullah. Yang kelima, mencintai para rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya. Yang keenam, mengetahui hakikat dari dirinya bahwa ia diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabdi kepadanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.